Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil alam wa ala alihi wa sahbihil kiram amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau, sahabat, dan para keluarganya, kita dibawa dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yang canggih dengan teknologi, yang dapat kita rasakan dan yang dapat kita nikmati pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan dengan beberapa hari lagi ini kita tetap semangat, tetap istiqomah, dan tetap konsisten dengan ibadah-ibadah kita. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul yaitu kisah Talhah bin Ubaidillah, sahabat Syahid dan dijamin masuk surga. Talhah bin Ubaidillah adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tergolong bagian dari asabikun al-awalun, atau golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Perjuangannya dalam Islam tak diragukan lagi. Ia bahkan pernah sekarat dalam perang Uhud demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ia memperoleh julukan sebagai orang syahid yang hidup atau orang syahid yang bangkit dari kematian. Nama lengkapnya adalah Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Talhah berasal dari Quraisy serta menerima siksaan kejam dari kabilahnya karena memeluk Islam dan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Sejak kecil, Talhah sudah belajar berniaga. Karena kecerdasan dan kecerdikannya, Talhah sukses dalam perdagangan yang ia lakukan. Ia bahkan bisa mengalahkan banyak pedagang-pedagang tua di tanah Arab kala itu. Pengalaman paling penting dalam hidup Talhah bin Ubaidillah adalah ketika ia berpergian ke Syam, tepatnya di Busra, sekarang masuk wilayah Suriah. Saat itu ia tiba-tiba mendengar seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, siapakah dari kalian yang berasal dari Makkah?" tanya pedagang itu. "Aku berasal dari Makkah," ujar Talhah. Lalu pendeta itu melanjutkan, "Sudahkah muncul seorang nabi, penutup para nabi yang bernama Ahmad bin Abdullah dari Makkah? Bulan ini pasti akan muncul seorang nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, anak muda," kata pendeta itu. Ucapan itu sangat membekas di benak Talhah. Ia pun pulang ke Mekah mendahului tenggat dari kafilah dagangnya dan mencari kabar mengenai nabi yang baru muncul. Sesampainya di Mekah, orang-orang di pasar memang sedang membicarakan Muhammad bin Abdullah yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul. Sejak itulah hidayah Islam mengetuk hati Talhah dan ia pun mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," serta langsung memeluk agama Islam. Talhah mendampingi dakwah Nabi Muhammad SAW sejak Islam masih terpuruk. Ia berkali-kali disiksa, bahkan sampai nyaris meninggal. Kesetiaan Talhah mendampingi Rasulullah SAW ini dibuktikan dalam perang Uhud. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah, orang-orang berada di samping Rasulullah SAW hanyalah 11 orang, Ansyar dan Talhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Untuk menyelamatkan diri, mereka berusaha mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke atas bukit. Sayangnya, di tengah perjalanan ke bukit itu, mereka dihadang oleh rombongan prajurit musuh. Lalu Rasulullah SAW berujar, "Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku di surga."
"Aku, wahai Rasulullah," kata Talhah bin Ubaidillah. "Tidak, jangan engkau, kau harus berada di tempatmu," jawab Rasulullah. "Aku saja, wahai Rasulullah," kata seorang prajurit Ansar. "Ya, majulah," kata Rasulullah. Lalu prajurit Ansar itu melangkah maju melawan prajurit musuh. Beberapa waktu kemudian, ia pun meninggal mati syahid. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta lagi para sahabat untuk melawan orang kafir. Talhah selalu menjadi sosok pertama yang mengajukan diri. Namun Rasulullah SAW terus menahan Talhah sampai 11 orang Ansar itu gugur menemui kesyahidannya. Ketika tinggal Talhah bin Ubaidillah sendirian bersama Rasulullah SAW, barulah beliau berkata, "Sekarang giliran engkau, wahai Talhah." Talhah bin Ubaidillah pun maju dan menyerang pasukan musuh sendirian untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Ia mengusir orang-orang kafir yang hendak mendekati Nabi Muhammad. Lalu Talhah berusaha menaikkan Rasulullah sendirian ke atas bukit. Selama penyerangan itu, tubuh Talhah luka berkali-kali, namun ia berhasil membunuh banyak prajurit musuh dan menyelamatkan Rasulullah SAW. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Abu Bakar Asy-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menemukan Rasulullah, beliau berkata, "Tinggalkan aku, bantulah Talhah kawan kalian," seru Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dan Abu Ubaidah kemudian menemukan Talhah terkapar, tak sadarkan diri. Ia dalam keadaan pingsan, seluruh tubuhnya penuh luka dan darah yang segar. Jika tak diperhatikan sesama, tubuhnya yang roboh di tanah dianggap sudah mati karena saking banyaknya tusukan pedang dan luka-luka yang menyabet badannya. Ketika diobati terdapat sekitar 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan tombak, dan tusukan panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah dan ia harus dibebat agar ia tak kehabisan darah. Karena kesetiaan dan perjuangannya itulah Rasulullah SAW berkata, "Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematian, maka lihatlah Talhah," sabda Nabi Muhammad SAW. Dituliskan dalam buku Rizm Aizid, dituliskan ciri-ciri fisik Talhah bin Ubaidillah ini adalah rambutnya ikal dan lebat, ia berkulit sawo matang dan berhidung ramping. Tinggi badannya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Tubuhnya kuat dan sangat kokoh sekali, serta wajahnya bersih dan tampan. Di antara para sahabat, ia adalah sosok yang kaya raya dan dermawan. Salah satu julukannya adalah Talhah Al-Khair, Talhah yang berbudi baik, Talhah Al-Fayad, Talhah yang murah hati, dan Talhah Al-Jud, Talhah yang dermawan. Ia menyedekahkan banyak dari hartanya untuk kepentingan Islam dan fakir miskin, namun hartanya terus berkembang dan perdagangannya terus menguntungkan. Setelah Rasulullah SAW meninggal, Talhah terus hidup sampai di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi perselisihan antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal, Talhah berada di kubu Aisyah dan tidak sependapat dengan Ali bin Abi Thalib. Di perang Jamal itulah Talhah terkena panah beracun yang merenggut nyawanya di usia 60 tahun. Inilah akhir dari seorang syahid, Talhah bin Ubaidillah, yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dalam sabdanya, Talhah berada di surga, kata Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan di hadis Tirmizi. Dan di dalam hadis lain, Nabi Muhammad berujar yang artinya, Talhah sudah ditentukan mati syahidnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikianlah kisah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada yang dapat bisa kita petik dari kisah Talhah bin Ubaidillah ini. Ustaz akhiri, jazakumullah khairan kasir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.